Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa sama'al alim. Bismillah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ihwafillah jamaah salat zuhur yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan untuk sama-sama melaksanakan perintah, yaitu salat zuhur berjamaah, dan insyaallah mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cintaan, mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan Allah menjadikan kamu sebagai seorang kekasih? Ya. Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Ya, ada yang bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya. Ya. Ada 3 perkara yang menyebabkan Allah menjadikan aku sebagai Khalilullah, ya, sebagai kekasih Allah. Ya. Yang pertama adalah ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairih. Ya. Saya suka memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah. Ya. Jadi jawaban beliau itu, saya suka memilih perintah Allah di atas perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang paling utama, ya, yang paling dikedepankan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wa tamamtu bima taqabbalallahu li. Ya. Saya tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya adalah orang-orang yang dia menghamba totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin akan segala urusannya itu akan ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kerisauan. Ya. Baik hal yang sifatnya dunia, ya, baik hal-hal yang sifatnya nanti keselamatan di akhirat. Intinya di apa? Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Ada pergantian kabinet misalnya, pergantian pejabat struktural, ya, baru dengar isunya sebulan yang lalu sudah resah hatinya. Apakah saya dipakai lagi nggak sama pimpinan? Apakah saya dipakai lagi nggak sama pimpinan? Kan gitu. Ya. Jadi karena apa? Hatinya tidak menyerahkan totalitas kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wa mahtamamtu bima taqabbalallahu li. Ya, jadi dia tidak merisaukan apa yang telah ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rezekinya tidak dirisaukan apa yang ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi, ya, tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya manusia diwajibkan untuk tetap berikhtiar. Setelah itu tawakal kepada Allah, tawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa ma ta'asyabtu wa ma taqaddab wa ma taqadaitu illa ma'ad-daib. Ya. Saya tidak suka makan sore dan makan pagi kecuali bersama tamu. Ya. Jadi beliau itu kalau mau makan, ya, pasti beliau mengundang orang-orang untuk makan berjamaah bersama. Ya. Jadi apalagi kalau ada tamu, ya beliau menyiapkan segala sesuatu yang membuat tamunya itu menjadi bahagia, menjadi senang. Jadi kebiasaan Ibrahim setiap dia makan, dia selalu mengundang orang lain, ya, mengundang tamu, ya, untuk makan berjamaah. Makalah berikutnya, ya, sebagian ulama hikmah, ya, mengatakan ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Ya, apa itu? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, ya, waliqa'u auliya, menemui para aulia Allah, ya, menemui para ulama, ya, orang-orang soleh, ya, meminta fatwanya, petunjuknya, arahannya dan sebagainya. Ya, banyak silaturahim lah dengan orang-orang soleh, ya, para ulama. Ya. Yang ketiga adalah wa kalamul hukama, mendengarkan nasihat para ahli hikmah, ya, orang-orang yang dia mempunyai kemampuan spiritual, ya, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah zikrullah, ya. Zikir itu adalah perintah Allah untuk orang-orang yang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la'ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ya, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya. Siang dan malam dia memikirkan daripada ciptaan Allah, ya, sehingga tidak ada kerisauan dalam hatinya kecuali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di kala siang maupun malam dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Ada riwayat, ya, dari Abu Daud itu yang 2 hal yang menyebabkan orang itu masuk surganya Allah, padahal amalannya ringan. Ya, khaslatani aw khalatani la yuhafidu alaihi ma abdus salam ila dakhalal jannah. 2 amalan yang ringan tetapi bisa menyebabkan seseorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi baginda Rasul mengatakan yasir wa ma ya'mal bihi maqalilun. Ya. Amalan ini emang ringan, ya, tetapi sedikit dari umatku yang mengamalkannya. Ya. Apa itu? Ya. Dalam riwayat Abu Daud itu ba'da sholat minimal kita baca tasbih 10, ya, tahmid 10, takbir 10. Ya. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah itu ba'da sholat, ya, yang biasa diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, ya, karena mayoritas berpedoman kepada mazhab Asy-Syafi'i, ya, Syafi'i, yaitu ba'da sholat membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian disempurnakan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, maka orang-orang, ya, hamba-hamba yang senantiasa di ba'da salat membaca itu, ya, maka kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Jadi itu, ya, ba'da sholat zikir. Setelah mau memakai hadis Abu Daud pada sholat 10 atau yang riwayat Abu Hurairah itu yang 33, ya.
silahkan. Nah, yang kedua menjelang kita tidur juga baca itu. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kalau yang sholatnya biasa 3 cukup, menjelang tidur 10 cukup. Ya sudah, itu sudah menutupi ya daripada hadis ini, ya kan. Cuman itu harus dawam, permasalahannya harus dawam. Ya, jangan misalnya 2 hari kita zikir ya, 6 hari habis sholat assalamualaikum langsung pergi ya. Ya. Nah bahkan sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, amalan itu sesungguhnya mudah, tetapi kenapa yang kau katakan sedikit orang yang mengamalkan? Yasir wa ma yamal qalilun. Ampar itu begitu mudah tetapi sedikit yang mengamalkannya. Kemudian kata baginda Rasul, pada saat engkau sholat ya, itu setan datang ya kepada kalian ya, menimbulkan ya di dalam hati kalian sebuah hajat-hajat, keinginan-keinginan. Oh, urusanmu masih banyak. Oh, pimpinanmu sedang menunggu pekerjaanmu. Oh, ini dan itu. Ya. Ya. Proyekmu di sana sudah terkena deadline yang harus selesaikan. Ya. Deadline-nya sudah mau habis, harus selesaikan. Jadi kata Nabi, setan itu datang menggoda tatkala orang itu sholat dengan keinginan-keinginan, hajat-hajat, keperluan. Sehingga dia tidak sempat lagi assalamualaikum langsung pergi. Ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat menjelang tidur, ya, setan datang lagi tuh, ya, ya, kepada orang-orang yang dilalaikan, ya. Jadi belum sempat dia membaca kalimat-kalimat thayyibah, belum sempat membaca doa, apalagi berzikir, ya, sudah lepas. Ya. Kantuknya sudah hebat dan tertidur tanpa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berwudu. Ya. Kan sunnahnya gitu, kalau menjelang tidur ya ambil air wudu, ya. Kemudian ya kita berzikir, berdoa, ya, menyerahkan semua urusan kita tatkala kita akan tidur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, itu malaikat masuk dalam selimut. Orang-orang senantiasa berzikir itu. Ya, masuk ke dalam selimut kita, ya, menemani kita di kala tidur. Ya. Jadi itu ya yang harus kita pahami, ya, dan mudah-mudahan bisa amalkan ya kalimat tasbih subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar. Ya. Jadi sedikit amalan ini, ya, kata Nabi, kalau didawamkan itu menyebabkan orang ya istiqomah di dalam dijalankan, ya, menyebabkan seorang hamba masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya kultum pada siang hari ini, mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka semua daripada rahasia ilmu dan rahasia itu. Kafaratul badil, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.